kedua, pendek saja. Trinitas tidak pernah ada. Tadi yang pertama, di dalam Bible, Trinitas tidak pernah ada. Mau cari kayak apa, tidak pernah ada. Ya, banyak orang Islam bilang katanya konsep Trinitas itu nggak ada di Bible. Dan di Bible tuh nggak ada ayat yang menyinggung sama sekali tentang Trinitas. Apakah benar demikian? Mari kita bahas. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kita akan bahas soal pertanyaan kegalauan mereka, orang-orang yang di luar Kristen untuk memahami Trinitas. Banyak tuduhan yang mengatakan bahwa Trinitas tuh nggak ada di dalam Bible. Nah, ini yang mesti kita luruskan. Karena banyak sekali ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitab itu menunjukkan tentang Trinitas ini. Kita langsung aja bahas, setidaknya ada 12 ayat yang saya mau tunjukkan, paparkan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi teman-teman semua ikuti sampai akhir supaya memahami apakah sebenarnya Trinitas ada di Alkitab atau sebenarnya malah nggak ada, kan gitu. Mari kita bahas sama-sama. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan di sini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kalau kita lihat di sini ada kata Allah, Allah yang menunjukkan pribadi dalam Trinitas yang pertama, yaitu Allah ya. Dan kemudian kalau kita lihat di ayat yang kedua, dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, mari kita akan lihat. Di sini katakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, dari sini saja sudah nampak dan muncul ada dua pribadi dalam Trinitas, yaitu Allah dan roh Allah. Ini menunjukkan Trinitas benar-benar ada di dalam Alkitab, dan ini menunjukkan tentang bagaimana Trinitas benar ada. Dan kemudian dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kata berfirmanlah, firman inilah yang nanti kita akan memahaminya dalam Yesus Kristus, dalam Perjanjian Baru, dalam Yohanes. Tapi kita nggak akan bahas dulu ke sana. Kita bahas terlebih dahulu dalam Perjanjian Lama. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 18 ini ya, dalam Kejadian pasal 18, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri. Perhatikan ya. Abraham melihat Tuhan menampakkan diri pada Abraham. Di sini ya dijelaskan, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Abraham ketika melihat mereka, ternyata yang ada adalah 3 orang yang berdiri. Nah, 2 orang ini nanti yang akan ke Sodom dan Gomora, dan 1 orang itulah yang bercakap-cakap dengan Tuhan, bernegosiasi tentang penghukuman Sodom dan Gomora. Dan itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan menampakkan diri dalam pribadi manusia. Inilah pribadi Trinitas yang kedua, yaitu Allah Anak, ya kan? Allah Anak. Jadi Allah Anak adalah di mana Allah menampakkan dirinya dalam wujud manusia, tetapi dia adalah pribadi sendiri ya, yang berbeda dengan pribadi Allah yang transenden, yang memerintah sebagai Allah atau Raja atau Tuhan gitu. Jadi nggak bisa orang ngomong nggak ada di Alkitab tentang Trinitas. Lu ini nampak sekali ketrinitasannya dalam ayat ini. Nah, di bagian yang ke-32 ya, di mana Kejadian 32 ayat 28 juga dikatakan seperti ini. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Allah dan manusia, nah melawan Allah ini Allah pribadi Trinitas yang pertama, dan kemudian dan manusia ini yang bergumul dengan Yakub sampai pagi matahari menyingsing. Nah, inilah yaitu Allah yang menjadi manusia, ini yaitu prainkarnasi Yesus Kristus. Ini juga menunjukkan tentang Trinitas. Lanjut di ayat yang lain, masih banyak banget sebenarnya. Tapi saya ambil beberapa ayat-ayat saja untuk sampel, dan kalau masih butuh lagi ayat-ayat yang lain nanti teman-teman cari saja, googling juga banyak di situ ya. Kalau nggak puas tanya saya, silahkan masuk ke Instagram saya. Dalam Yesaya 48 ayat 16, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah aku berkata dan sembunyi,
Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Jadi Tuhan Allah, Allah pribadi Trinitas yang pertama mengutus aku di sini. Trinitas pribadi yang kedua Allah Anak dengan rohnya Roh Kudus, Trinitas dalam pribadinya yang ketiga. Jadi di sini muncul 3 pribadi yang muncul menunjukkan tentang Trinitas dalam Yesaya 48 ayat 16 ini. Di bagian selanjutnya dalam Mazmur, ini ayat ini klasik juga. Di Mazmur 110 ayat 1 dikatakan Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Perhatikan baik-baik. Tuhan, firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku dikatakan sini ya. Tuannya siapa? Tuannya Daud. Daud mengatakan dia melihat bahwa Tuhan menyuruh Tuanku untuk duduk sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini menunjukkan tentang Yesus yang mana nanti akan duduk sebelah kanan Allah gitu. Ini juga menunjukkan tentang Trinitas dan ini tidak bisa dipungkiri lagi. Ya, dalam Trinitas ini tentunya ada ayat-ayat yang muncul dalam Perjanjian Lama dan sudah secara jelas menunjukkan tentang bagaimana Trinitas itu benar-benar eksis dan ada. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru saya mulai dari Yohanes 1 ayat 1. Ini ayat mirip sekali dengan dalam Kejadian 1 ayat 1 ya. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Kalau ya dalam Kejadian pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Di sini ya, NRC, en hologos, kai hologos, en prostonteon. Yang artinya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, kai theos en hologos. Jadi firman itu adalah Allah. Nah, firman ini Allah, firman tadi siapa sebenarnya firman ini? Ini yang penting untuk kita selidiki. Firman adalah Allah. Lalu siapa firman ini? Kalau kita lihat ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Siapa firman ini? Ini sebenarnya bisa muncul di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman jadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman ini yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah dan dia lahir ke dunia. Dan dari sini juga menunjukkan secara jelas tentang Trinitas. Ya kan, Yohanes 1 ayat 14. Nah, sekarang kita akan lanjut dalam Matius 28 ayat 19. Nah, di sini juga jelas banget nih. Dikatakan seperti ini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini jelas 3 ya, menunjukkan Trinitas. Kalau dibilang wah itu Paulus yang rubah-rubah loh, ini bukan tulisan Paulus, ini tulisan Matius gitu. Ya itu yang harus pahami. Selanjutnya kita lihat dalam 2 Korintus 13 ayat 14 ya. Di sini katakan kasih karunia Tuhan Yesus. Ada pribadi Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan kasih Allah dalam pribadi Trinitas Allah dan persekutuan Roh Kudus. Muncul juga Roh Kudus di sini. Jadi banyak banget. Dalam Alkitab tuh banyak sekali yang menunjukkan tentang Trinitas ya. Matius 3 ayat 16. Sudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Nih Yesus nih. Pada waktu langit itu terbuka, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-17, lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Dan ini menunjukkan 3 pribadi sekaligus yang muncul juga. Begitu loh. Jadi bagaimana setelah dibaptis Roh Allah ada, Yesus Kristus dibaptis di air dan ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Nah jelas ini Trinitas, mau pungkiri bagaimana? Coba cari di Alkitab yang tidak ada konsep Trinitasnya, semua ada. Bahkan di Yohanes 14 ayat 26 juga ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus diutus oleh Bapa, nah atas namaku.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mau cocokmologi model bagaimanapun, soal Roh Kudus, soal Allah Bapa, Allah Anak, ini jelas semua ada dalam Alkitab. Terakhir, dalam 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Di sini muncul lagi ya, rencana Allah Bapa kita dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Oh, 3 pribadi lagi. Nah, apalagi yang kalian bisa buktikan untuk menyangkal adanya Trinitas dalam Alkitab? Jadi dalam Alkitab sudah jelas-jelas, baik perjanjian baru, perjanjian lama, udah jelas-jelas bahwa di sana ada Trinitas ini. Jadi nggak usah berhalusinasi, fantasi, berpikir bahwa dalam Alkitab tidak ada ayat tentang Trinitas. Banyak banget. Cari sendiri supaya pinter ya. Oke, terima kasih. Itu saja Luis Prasetyo sini. God be with you. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini dan video-video yang lainnya silakan dicek dari awal diupload sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.